Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Wahyuni Ahadiah dengan NIDN 0728049105. Saya dosen tetap di Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan terhitung sejak 6 Januari tahun 2020. Saat ini saya sedang mengikuti pengajuan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek 2025 gelombang 1. Di kesempatan ini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya mengajar salah satu mata kuliah yang diajarkan pada semester ganjil, yakni metode dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan kode mata kuliah PAI 0323 dengan bobot S2 SKS. Deskripsi mata kuliah metode strategi ini adalah mata kuliah keahlian khusus yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 3 sebagai prasyarat mengikuti praktek pengalaman lapangan. Dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran PAI secara efektif, kreatif, dan kontekstual, serta pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran agama Islam. Selain itu, mahasiswa diajak untuk menciptakan inovasi baru dalam strategi pengajaran PAI di sekolah sesuai dengan kondisi peserta didik supaya tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa. Mengapa? Karena satu, menjadi dasar profesionalitas mereka sebagai calon guru yang tidak hanya paham isi materi tetapi mahir dalam menyampaikan materi kepada siswa dengan cara atau metode yang tepat dan bermakna. Yang kedua, membantu mahasiswa memahami beragam karakter peserta didik dan menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, mendorong mahasiswa untuk berinovasi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam sehingga mampu menghadirkan suasana kelas yang menarik, interaktif, dan tidak membosankan. Dengan penguasaan terhadap metode dan strategi pembelajaran yang efektif, tujuannya yaitu mahasiswa lulus dari prodi PAI lebih siap dan percaya diri serta menjadi tenaga pendidik yang profesional. Pada mata kuliah ini sistem pembelajarannya dilakukan secara tatap muka selama 16 pertemuan yang diawali dengan penyampaian RPS dan kontrak kuliah pada awal pertemuan. Dalam perkuliahan ini saya menggunakan pendekatan student center learning melalui metode pembelajaran ceramah, diskusi sekaligus praktek team teaching yang berpusat pada mahasiswa. Nah, adapun CPL, capaian pembelajarannya yang pertama, satu, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mampu menguasai teori-teori ilmu pendidikan. 3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 4. Memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Dan kelima, mengembangkan potensi diri sebagai guru, sebagai manajer, dan pemimpin di lembaga pendidikan pada jalur formal maupun non-formal. Nah, adapun CPMK-nya yang pertama, satu, mampu menguasai teori-teori psikologi pendidikan dan metode strategi pembelajaran, mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran sehingga tercipta iklim yang kondusif dan inovatif. 2. Mampu menciptakan pembelajaran secara mandiri dengan melakukan evaluasi. 3. Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan yang keempat, mampu mengimplementasikan potensi diri sebagai guru profesional maupun sebagai kepala sekolah. Nah, materi-materi dalam metode strategi pembelajaran ini meliputi yang pertama, macam-macam metode pembelajaran. 2. Hakikat strategi pembelajaran dan pembelajaran yang menyenangkan. 3. Strategi pembelajaran quantum teaching and learning.
Yang keempat, strategi pembelajaran ekspositori, pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran tematik. Dan untuk unsur penilaian sendiri di sini saya bagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada kuis 1 dan 2 dengan bobot 10% dan partisipasi keaktifan mahasiswa 10%, UTS dan UAS masing-masing 20% dan tugas akhir mata kuliah 20%. Beberapa luaran mata kuliah ini diantaranya yakni buku ajar dan publikasi karya ilmiah yang merupakan kolaborasi bersama mahasiswa, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional, serta dapat dilihat maupun disitasi oleh mahasiswa pada halaman Google Scholar saya, Wahyuni Ahadiah. Dan selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan di kelas bersama mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasananya cerah, semoga hatinya juga ceria ya. Baik, teman-teman, ini karena jam terakhir, kita tetap semangat dan sebelum mulai mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Binati doa wal qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini semuanya hadir? Hadir ya. Oke, bangkunya juga penuh. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah metode dan strategi pembelajaran ya. Oke. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran sekaligus mengingatkan kembali kontrak perkuliahan kita hari ini ya. Karena sudah selang 1 pekan, maka kita refresh kembali bahwasanya selain tujuan di sini juga ada deskripsi mata kuliah dan juga kontrak perkuliahan. Ya, jadi teman-teman kita ingat kembali deskripsi mata kuliah sekaligus kontrak perkuliahan mata kuliah ini. Jadi yang pertama kita mulai dari deskripsi metode dan strategi pembelajaran yang sering saya singkat sebagai MSP PAI. Ini diajarkan sebagai mata kuliah khusus keahlian untuk menjadikan mahasiswa sebagai profil lulusan yang berkompeten dan profesional dalam dunia pendidikan gitu ya. Di semester 3 dengan bobot 2 SKS yang mana kontrak perkuliahannya ada di bawahnya, bisa diingat kembali ya. Kita refresh. Dan yang paling akhir yang saya selalu ingatkan yaitu mengenai tugas akhir mata kuliah ini dengan membuat draft jurnal ya, yang metodenya bisa dengan menggunakan library riset atau juga penelitian empiris. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan pada saat setiap kali pertemuan. Oke. Sebelum masuk ke hakikat dan strategi pembelajaran, tema kita hari ini, saya mau tahu atau coba diingat-ingat kembali apa sih yang kalian ketahui tentang materi kemarin, yaitu tentang metode. Jadi sebelum masuk ke hakikat, kemarin di pertemuan kedua kita singgung masalah metode dan jenis-jenisnya. Oke, metode itu apa? Silahkan yang mau bersuara angkat tangan. Oke, Mbak Cindy, silakan. Apa metode? Untuk pengertian metode adalah cara atau prosedur yang teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, untuk mencapai tujuan ya, itu garis pentingnya. Jadi tanpa sebuah metode ya atau istilah
kesehariannya kita kenal metode itu adalah sebuah cara, iya benar, cara untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Nah, metode atau cara itu banyak sekali jenisnya seperti yang kemarin dibahas gitu. Nah, lalu apa urgensi dari metode pembelajaran itu atau urgensi dari seorang pendidik, calon pendidik PAI khususnya mengenal dan mempelajari metode pembelajaran PAI? Silakan urgensinya. Oke, Mbak Nailus, ya Mbak Nailus, urgensinya. Misal kalau kita nggak pakai metode pembelajarannya bakalan amburadul. Amburadul. Contoh, ya, kayak pelajaran fikih wudu. Kalau kita hanya menggunakan metode ceramah, menjelaskan bahkan tanya jawab, tidak dilakukan dengan praktek, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Padahal tujuan pembelajarannya itu siswa diharapkan mampu atau bisa untuk melakukan wudhu dengan baik. Iya, jadi amburadul tadi ya kata kuncinya, bisa jadi akan lari kemana-mana gitu ya. Tidak sesuai dengan tujuan. Tujuannya mau kemana, nyampainya di mana, atau bisa jadi tidak tepat waktu, tidak tepat sasarannya gitu ya. Nah, teman-teman, karena ini konteksnya adalah pendidikan agama Islam, saya di sini juga akan sampaikan urgensi dari metode melalui kisah terdahulu dari sejarah kebudayaan. Misalnya saat Nabi berjuang mensyiarkan agama Islam di Mekah dan di Madinah, apa metode dan strategi yang beliau pakai? Iya, pada awal dakwah di Mekah itu dengan cara sembunyi-sembunyi ya. Kemudian pada saat di Madinah, cara ya, metode dan strategi yang dipakai oleh Rasulullah itu sudah berbeda, dengan cara terang-terangan, lebih terstruktur gitu ya. Nah, kalau Nabi saja ya membawa ajaran yang begitu penting, itu butuh sebuah metode, maka ya sudah seharusnya guru ini membawa ajaran yang sangat penting yang akan disampaikan kepada peserta didik itu harus menggunakan metode yang terstruktur juga, terencana. Nah, itu tadi tentang metode yang dilaksanakan, yang diimplementasikan oleh Rasulullah. Kemudian kita mengingat perjuangan para wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam pun di Indonesia yang tidak mudah, yang pada saat itu penuh dengan budaya-budaya lokal yang ada di situ. Para wali songo ini untuk menyampaikan misinya, dia juga menggunakan metode dan strategi gitu ya, supaya materi penting ya atau misi terbesarnya itu bisa sampai dan diterima oleh masyarakat. Itu harus menggunakan metode dan cara yang direncanakan ya. Jadi metode ini direncanakan dan terstruktur, itu kuncinya. Oke, nah sekarang itu kilas balik dari pembelajaran metode. Sekarang kita masuk pada strateginya. Oke. Nah, diawali dari pengertian terlebih dahulu. Strategi ini merupakan pendekatan komprehensif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ya. Nah, dalam konteks PAI ya, karena kita nanti harapannya profil lulusannya adalah terjun di bidang PAI, maka yang ditekankan adalah nilai-nilai keteladanan, spiritualitas, dan moralitas. Nah, tiga ini yang nanti membedakan antara metode, strategi pendidikan agama Islam dengan pendidikan agama yang lain. Gitu ya. Jadi calon pendidik PAI itu yang ditekankan dalam merencanakan dan mengimplementasikan metode itu ada sisi keteladanan, spiritualitas, dan moralitasnya. Oke. Nah, kemudian ini prinsip ya, prinsip itu banyak sekali. Banyak para ahli juga yang merumuskan, tapi kita ambil
3 yang terpenting. Yang pertama apa Mbak? Mbak Sinta, yang pertama coba dibaca prinsipnya. Yang pertama yang Berpusat pada peserta didik. Oke, jadi ini yang membedakan pula antara pembelajaran dahulu dengan kekinian. Kalau dulu itu teacher center, guru yang selalu aktif, sekarang student center. Bagaimana peserta didik itu yang lebih diutamakan. Lalu yang kedua apa Mbak Nailus? Kontekstual dan aplikatif ini nanti di bab-bab selanjutnya, pertemuan selanjutnya akan kita bahas strategi-strategi apa saja yang aplikatif digunakan pada materi PAI. Lalu yang ketiga, Mbak Cindy. mengembangkan nilai-nilai Islam. Ya, mengembangkan nilai-nilai Islam itu maksudnya apa? Yaitu karakter Islami itu harus ditanamkan melalui materi-materi PAI. Oke, nah sekarang kita pada subbab selanjutnya, yaitu konsep dasar pembelajaran menyenangkan. Saya mau tanya yang laki-laki, ya, Mas, menurut sampean kapan sampean merasakan pembelajaran itu menyenangkan? Kapan? Atau di situasi seperti apa sampean itu merasa, oh belajar seperti ini saya senang? Mas Fatah, dimulai dari Mas Fatah dulu. Kalau saya merasa senang ketika proses pembelajaran adalah ketika guru atau pendidik itu tidak monoton ketika menyampaikan, dan dengan menggunakan metode dan strategi yang unik sehingga tidak bosan, dan menyenangkan ketika pembelajaran. Tidak monoton ya, artinya tidak satu cara saja yang digunakan dari awal sampai akhir. Selanjutnya, monggo, silakan. Kalau menurut saya itu seorang guru harus bisa banyak cara untuk membuat para peserta dirinya senang, seperti memberikan cerita-cerita inspiratif atau yang menarik, dan juga memberikan satu ice breaking atau tantangan-tantangan lain. Ice breaking ya, jadi tidak ngantuk ya. Mas Andi, tinggal satu. Kapan Mas merasa pembelajaran yang sampean lakukan itu menyenangkan? Kalau menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu bisa dilakukan di luar kelas selain di dalam kelas, karena kalau di kelas terus mungkin kita sebagai mahasiswa atau siswa itu bosan. Seperti yang Bu Wahyuni kemarin, pembelajaran di perpustakaan. Jadi sesekali ada variasi ya, ada variasi suasana ya teman-teman. Jadi inti dari konsep pembelajaran menyenangkan itu satu ya, suasananya nyaman ya. Nyaman artinya tidak terganggu, tidak ada tekanan ya di situ. Suasana nyaman, bebas dari tekanan, dan memotivasi siswa untuk belajar. Tidak ada siswa itu yang terlihat malas atau ngantuk atau jenuh seperti itu ya. Itu adalah konsep dasar dari menyenangkan. Jadi yang pertama itu tadi apa? Nyaman, bebas dari tekanan, dan juga termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, ya teman-teman sepertinya sudah mulai ngantuk. Coba diperhatikan huruf abjad yang ada di sini. Saya minta tolong dari sekian ini bisa merangkai sebuah kata dari kata AIMSL. Harus beda ya antara satu teman dengan yang lain. Coba yang pertama siapa? Mbak Ida. Misal, Lalu apa lagi? Mbak Nihaya ya tadi, Mbak Nihaya. Islam. Siapa lagi? Mas Andi. Limas. Siapa? Monggo Mas, silakan. Salim. Mbak Farah. Silam.
Oke, tepuk tangan untuk kalian yang sudah menjawab sedikit ice breaking dari materi kita hari ini. Baik, ini adalah salah satu selingan ya dari metode dan strategi yang bisa kalian terapkan, dan contoh-contoh seperti itu kalian harus bisa adopsi di beberapa banyak sumber atau referensi ya. Oke, sebenarnya masih ada lagi sepertinya ya, tapi di kesempatan lain. Nah, sekarang di ciri-ciri ya, tadi ciri-ciri dari pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ada 5 kategori yang saya rangkum yang bisa ini bisa sampean jadikan dasar kalau ingin menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Yang pertama, lingkungannya positif ya, karena belajar itu adalah merubah apa? Perilaku siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang negatif ke positif, maka ya ciptakan lingkungan yang positif gitu. Yang kedua, keterlibatan emosi dan spiritual. Lalu ada 3, guru sebagai fasilitator. 4, materinya menarik dan mahasiswa bebas berpendapat. Yang nomor 4, materi menarik. Jadi kita kembali lagi ya, semenarik apapun, sebagus apapun materi, kalau gurunya, pendidiknya tidak pandai membawakan metode dengan cara yang tepat, maka materi itu hanya akan sia-sia ya. Betul, jadi hanya akan bukan tinggal kenangan ya, tapi materinya itu tidak tersampaikan dengan baik, kan sayang, hanya dengan cara yang kurang tepat. Nah, coba sekarang teman-teman mencari kelompok kecil, bisa 3 atau 2, mencari perbedaan antara materi kemarin dan sekarang. Ya, kalau tadi atau kemarin kita bahas tentang metode, sekarang kita strategi. Apa ya perbedaannya? Silahkan saling berhadapan dengan teman di belakangnya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, bisa bertiga, 2. Sudah cukup Mas? Oke. Dari sudah bisa kembali ya, teman-teman tidak perlu menjawab panjang lebar, tapi nanti maju saja ke depan. Kira-kira di mana letak metode dan di mana letak strategi, kalian letakkan mana yang lebih kecil ruang lingkupnya, apakah metode atau strategi, gitu ya. Dalam rangka juga menyiapkan nanti ketika kalian melakukan penelitian di akhir, tidak bingung, tidak kebingungan dengan istilah ini. Terkadang ada yang membuat judul skripsi itu mana antara metode dan strategi itu terbolak-balik atau ada yang kurang tepat. Jadi pembagian dari metode dan strategi itu juga ada di ruangnya masing-masing. Siapa yang pertama? Silakan kelompoknya Mbak Cindy dan Mbak Nia ya. Perwakilan ya. Oke. Oke, selanjutnya siapa? Mbak Ida dan Mbak Sinta. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Tepuk tangan dulu. Oke.
Ternyata dari kalian tadi membaca referensi dan buku, jurnal yang kalian dapatkan bisa menghasilkan gambar ilustrasi, metode dan strategi. Menurut kelompok Adam, mana yang lebih tepat? Yang besar. Yang donat kecil apa donat besar? Donat besar. Oh, donat besar. Itu lebih luas daripada metode. Iya. Oke. Apa alasannya? Ada yang bisa mengutarakan alasan kenapa enggak metode itu lebih luas dan strategi lebih sempit? Ya, silakan Mbak Cindy karena Kalau strategi itu kan perencanaan keseluruhan untuk mencapai sebuah tujuan, sedangkan metode itu cara spesifik untuk mengimplementasikan strategi. Oke, ya benar. Jadi di bawah strategi itu ada metodenya bagaimana mengimplementasikan strategi, gitu ya. Oke, luar biasa kelompok Mbak Cindy yang punya gambar donat besar ya. Nah, di slide ini ada istilah yang menggambarkan hierarki tingkatan dari strategi-strategi pembelajaran. Ya, jadi yang paling luas itu adalah dimulai dari yang urutan nomor 5 apa? Model, lalu pendekatan, strategi, metode dan teknik. Ya, jadi teknik itu sudah paling rinci ya, paling rinci. Contohnya, nah ini ada contoh aplikasi ketika sampean misal mendapatkan materi optimalisasi fungsi sosial zakat. Nah, di sini ada model, pendekatan dan strategi sampai dengan contoh tekniknya, gitu ya. Oke, modelnya dengan menggunakan problem based learning ya, dengan mengutarakan masalah terlebih dahulu atau problem. Mengapa zakat belum bisa mengentaskan kemiskinan di lingkungan sekitar kita? Lalu pendekatannya apa? Pendekatan kontekstual, menyambungkan keterkaitan, mengaitkan antara kondisi real dengan apa? Dengan materi ya. Jadi materi itu disambungkan dengan kondisi real yang ada di sekitar. Itu adalah kontekstual. Yang terakhir saya ingatkan untuk tugas kita ya, untuk terus berkarya, salah satunya melalui mata kuliah ini, dan teman-teman bisa mengunjungi Google Scholar-nya Bu Yuni, ketik nama lengkapnya di Google Scholar. Nanti ketika tugas kalian itu sudah ACC, sudah disetujui dan diterima, maka kita akan usahakan publish dan nanti bukti publishnya akan terekam lewat Google Scholar-nya dosen, gitu ya. Oke, siap ya? Siap. Terima kasih. Saya akhiri dengan doa bersama-sama. Doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.